Oke, kembali lagi dengan Halo Tekin. Pada video kali ini kita akan membahas terkait data cleaning. Namun sebelum kita memulai data cleaning pada video kali ini, maka di sini saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu suatu konsep penting, yaitu terkait pada pembahasan video sebelumnya, yaitu data splitting. Nah, pada video sebelumnya, ini kita membagi dataset tersebut menjadi dua, yaitu training dan test set. Namun pada kenyataannya di dalam real world applications, dataset kita seharusnya dibagi menjadi tiga, yaitu training, validation, dan test. Nah, masing-masing dari dataset tersebut memiliki tujuannya masing-masing, yaitu untuk training sama seperti sebelumnya, yaitu untuk melakukan training data untuk melatih model kita agar model kita mempelajari pattern-pattern yang ada. Sedangkan validation itu untuk memilih best model. Jadi di sini kita akan mencoba berbagai banyak model dan akan didapatkan model terbaik dengan akurasi yang paling tepat. Nah, sedangkan data test itu adalah hasil akhir akurasi kita atau hasil akhir dari metrik yang akan kita sampaikan ke atasan. Maka dari itu di dalam dunia nyata, di dalam real world applications, seharusnya akan dibagi menjadi tiga dataset. Namun untuk pembelajaran pada kali ini, untuk lebih simpel agar teman-teman dapat mengerti, kita hanya akan membaginya menjadi dua dataset saja. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke dalam codingan. Oke, di sini kita akan melakukan data cleaning. Namun teman-teman seperti teman-teman yang sudah mengetahui bahwa dataset kita itu sangat cukup besar, yaitu terdapat 65 kolom. Nah, pasti teman-teman akan langsung bingung. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui, untuk mengeksplor mana saja sih kolom-kolom yang memiliki data yang kotor atau data yang harus dibenarkan. Nah, salah satu caranya biasanya sih saya melakukan filtering, namun hanya memilih kolom yang kategorik atau objek atau boolean atau bisa dibilang non numerik. Nah, di sini jika teman-teman melihat semua kolom yang ada yang masuk ke dalam kategori objek dan boolean terdapat 20 kolom. Jadi di sini approach-nya dapat dipisah menjadi dua, yaitu analisis yaitu fokus terhadap variabel-variabel objek atau variabel-variabel kategorik yang non numerik dan lalu dibersihkan datanya. Lalu selanjutnya kita akan membersihkan kolom-kolom yang numerik. Nah, di sini karena teman-teman sudah lihat terdapat 20 kolom, dengan demikian kita dapat membaginya menjadi lebih mudah lagi. Nah, di sini kita akan mengambil kolom terlebih dahulu. Kalau call in kolom sini, maka print kolom, lalu print x train call, lalu dot unique. Nah, dot unique ini akan menampilkan nilai-nilai yang unik di setiap kolom yang ada. Jadi hasilnya akan seperti ini. Teman-teman dapat dilihat untuk kolom term nilai uniknya hanya 2. Untuk kolom grade nilai uniknya ada C, A, B, E, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman dapat dilihat semua nilai unik kolom dan apakah ada yang perlu dibenarkan atau terlihat data-data yang kurang, yang terlihatnya itu harus dibersihkan. Nah, di sini untuk kolom pertama itu term, dan term ini seharusnya bisa dijadikan untuk sebagai kolom numerik. Namun ini dijadikan sebagai kolom objek atau kolom-kolom yang isinya string, kategori, dan lain-lain. Nah, di sini kolom term ini dapat kita bersihkan, mengubahnya menjadi numerik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kolom term ini dapat kita bersihkan. Nah, oke, mungkin kita perlu pencetatan dulu kolom need to clean atau kolom-kolom yang harus dibersihkan. Yang pertama ada kolom term. Oke, untuk kolom grade, subgrade sepertinya sudah benar. Employment title juga benar. Nah, di sini ada employment length. Nah, employment length ini seharusnya dapat kita ubah menjadi kolom numerik.
Jadi sini juga akan masuk ke dalam kolom yang akan list kolom yang akan kita bersihkan. Lalu ada home ownership, terlihat seperti sudah benar, di sini juga benar. Nah, di sini ada issue date atau D. Nah, di sini seharusnya issue D ini merupakan jenis data, bukan objek maupun bold, tapi harusnya data time. Nah, maka dari itu kita dapat memasukkannya ke dalam list kolom yang harus dibersihkan atau harus diubah. Nah, di sini terus kita dapat melihat ada beberapa. Oke, ini juga tidak terlihat, tidak perlu dibersihkan. Nah, di sini juga ada list si Erlan yang harus dibersihkan. Juga ada last payment, dan juga ada next payment dan last credit pool. Oke. Di sini ada next payment dan last credit pool. Oke, kolom-kolom inilah yang akan harus kita bersihkan. Nah, kita mulai dari kolom term. Oke, di sini dapat dilihat bahwa nilai uniknya adalah 36 months dan 60 months. Nah, di sini kita harus mengubah nilai 36 months menjadi 36 dan 60 months menjadi 60. Di sini kita dapat menggunakan fitur str.replace, di mana str ini akan menginvoke atau memberitahukan si pandas untuk mengconsiderkan bahwa ini ada suatu fitur yang akan kita gunakan, yaitu .replace untuk kolom ini, untuk series ini. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman, dapat tinggal kita ganti. Oke, di sini dapat dilihat mode-nya itu diganti dengan kosong atau tidak diganti dengan apa-apa, atau bisa dibilang itu terdelete. Nah, namun di sini teman-teman dapat lihat di sini data type-nya itu masih objek. Maka dari itu kita harus perlu mengubahnya menjadi numerik. Untuk itu kita dapat menggunakan fitur pd.to_numerik. Oke, di sini harus ada kata train. Oke, ini sudah menjadi integer. Kita coba cek. Nah, kenapa tiba-tiba tetap masih sama seperti yang sebelumnya? Karena fitur codingan yang di atas ini itu hanya membuat dataset baru, tidak mereplace atau mengganti dataset sebelumnya. Maka dari itu kita harus mengassign kembali atau mengganti seperti ini. Oke, di sini teman-teman langsung dapat dilihat. Nah, ini sudah benar, sudah diganti dengan benar. Nah, untuk yang ini dapat dihiraukan saja, ini hanya warning dari pandas itu sendiri. Oke, untuk term sudah beres. Selanjutnya kita akan ke employee length. Di sini kita juga harus menggantinya secara manual. Jadi di sini akan diganti satu persatu, yaitu xtrain mlength.str.replace. Kita akan ganti dengan 10 years. Oke. Dengan ini menjadi kosong karena kita ingin menggantinya sebagai suatu angka. Jadi kita harus membuang semuanya yang bukan angka. Oke, jadi ini harus di replace kembali. Dan juga ada masih beberapa hal yang harus diganti seperti years. Ini juga years harus diganti. Dan juga ada one year.
kita ganti sebagai str0 karena kurang dari 1 tahun sudah pasti itu 0. Oke, dan ini tidak diperlukan karena cuma ada years dan plus years, plus years dan ini. Oke, jadi sudah. Nah, namun di sini ada NaN atau missing values, maka dari itu kita harus mengisikan missing value tersebut, mengganti nilai missing value tersebut menjadi 0 atau dan kita harus menggunakan replace true agar dia mereplace dataset sebelumnya. Oke, ini sudah berhasil. Oke, sepertinya sudah berhasil. Namun sini terlihatnya masih ada angka yang kurang tepat. Di sini harus diganti dengan space. Oke, kurang space. Oke, oh ya, dan teman-teman juga ini karena cukup mengganggu tampilannya, maka kita dapat menghilangkan tampilan warningnya itu dengan codingan. Kita harus taruh paling atas dengan library import warnings. Maka itu kita harus menjalankannya lagi dari atas. Oke, teman-teman sudah dapat lihat warningnya itu tidak ada lagi. Oke, untuk kolom MP length itu sudah berhasil, namun data type-nya itu masih objek. Karena ini merupakan numerik, maka kita harus mengubahnya menjadi numerik. Oke, maka dari itu kita dapat melakukan hal yang sama seperti ini. Kita hanya mengubah pd.numerik, dan ini adalah oke, ada apa ini? 1 year. Oke, saya lupa satu kondisi lagi, yaitu ini itu harus diubah menjadi spasi. Ini juga harus di replace kembali, ini ketinggalan. Oke, mungkin kita dapat menjalankannya lagi dari atas dengan menggunakan ini run all above. Kita tunggu saja. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah terganti. Ya, sudah terganti menjadi integer. Oke, untuk kolom selanjutnya yaitu kolom-kolom date, di mana kita harus mengubah semua kolom ini menjadi date time atau data type-nya tanggal. Untuk mengganti hal itu, maka kita harus mengubahnya menjadi date time. Oke, kita coba ambil ini, call date. Ini bisa kita gunakan untuk train call date. Oke, teman-teman dapat lihat formatnya itu seperti ini. Oke, maka kita dapat menggantinya dengan cara seperti, untuk contoh saja kita coba dulu untuk mengganti issue date dengan menggunakan function pd.datetime. Oke, dan ini adalah nama kolom yang harus diganti, type-nya, dan ini adalah format yang harus dibaca oleh Pandas, karena formatnya adalah bulan dan ini adalah year. Oke, maka di sini kita teman-teman cek dulu. Wow.
Oke, sepertinya kita dapat menggunakan, tidak usah menggunakan format untuk saat ini. Kita lebih fokus, namun nanti extract issue day-nya akan menjadi, bentuknya akan menjadi, formatnya akan menjadi seperti ini. Namun tidak apa-apa, itu sama saja, tapi kita lanjutkan terlebih dahulu. For call in call date, maka lakukan call ini. Oke, ini akan jadi call. Oke, sekarang teman-teman kita coba cek kembali apakah sudah menjadi. Oke, semuanya sudah menjadi benar. NAT ini adalah null untuk time dan formatnya sudah benar. Oke, meskipun di sini diambil tanggal 1 semua karena seperti yang kita ketahui bahwa Februari 2017, Mei 2016 tidak memiliki tanggal yang tepat berapa, maka dari itu Pandas period to date time itu mengeneralisir untuk mengambil tanggal satunya. Oke, maka dari itu kita mendapatkan bulan 12 tanggal 1, bulan 11 tanggal 1, dan sebagainya. Ya, untuk kolom date sudah beres, maka hal lain yang perlu diingat, semua hal yang telah dilakukan untuk data extract, maka kita juga perlu melakukannya untuk data extest. Oke, di sini juga konsep yang sangat penting untuk melakukan data cleaning itu diharapkan dilakukan setelah splitting data. Jadi splitting data ini sangat penting. Splitting data ini harus dilakukan sebelum melakukan data cleaning atau data pre-processing lainnya. Jadi jangan sampai kebalik, kita melakukan data splitting dulu, baru data cleaning atau data pre-processing. Nah, kan di sini juga harus dilakukan hal yang sama untuk data extest, yaitu ini, mengubah termnya, dan juga ini employee length-nya, dan juga ini mengubah objek menjadi date. Dan sini kita dapat menggunakan function find and replace untuk mengganti extract menjadi extest. Oke, aman. Call need to clean. Cek. Oke, sepertinya aman. Dan kita jika untuk melihat infonya juga sepertinya sudah benar. Term untuk integer, namun employee length itu masih objek. Oke. Tahapan untuk cleaning itu sangat lama. Maka dari itu memang perlu berhati-hati, selalu dicek-cek kembali. Kita cek dulu kenapa employment length itu data type-nya masih objek. Oke, di sini kekurangan codingan ini ternyata, teman-teman. Maka dari itu kita harus mengubah dulu kembali in data test, juga data test. Oke, kita jalankan lagi kembali codingannya, kita jalankan di bawah biar berurutan. Oke, sudah menjadi integer, dan di sini juga seharusnya masuk ke dalam di sini. Oke, untuk data cleaning mungkin kita juga sebenarnya dapat membersihkan atau membenarkan untuk kolom integer atau float, sama seperti yang sudah kita lakukan terhadap kolom objek atau bool. Namun tadi untuk contoh boolean itu tidak ditemukan, hanya objek saja. Tapi kita seharusnya juga dapat melakukan ini untuk kolom integer dan float. Tapi ini akan sangat panjang ceritanya untuk
simpelisasi dari tutorial pada playlist ini tidak akan dilakukan. Jadi kita hanya akan menggunakan data kategorik saja, untuk menggunakan hanya menggunakan untuk data-data objek saja seperti ini yang sudah telah dibersihkan, dan juga beberapa data objek lainnya seperti application type, initial status, dan lain-lain. Data-data tersebut itu akan kita gunakan sebagai prediktor kita atau sebagai independent variable kita untuk modeling nanti. Jadi dataset yang akan kita gunakan nanti itu hanya akan ada 20 columns. Oke. Jadi application type, less credit pool D, and experiment D. Oke, teman-teman. Jadi mungkin untuk video yang lebih detailnya itu mungkin akan dibahas lebih lanjut di masa depan, tapi mungkin dengan menggunakan dataset yang berbeda. Tapi untuk video kali ini, karena emang khusus beginner, hanya akan dijelaskan secara simpel saja untuk terlebih dahulu. Oke? Mungkin untuk sampai sini saja untuk video pada kali ini. Di next week yang akan datang, kita akan langsung masuk ke dalam modeling. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. Halo Tekin, sampai jumpa di video berikutnya.